Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ferry Nur Ahmad, peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022, angkatan 61. Di sini saya akan menjelaskan mengenai core value ASN berakhlak, singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Pedoman perilakunya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua adalah akuntabel. Pedoman perilakunya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Yang ketiga adalah kompeten. Pedoman perilakunya yang pertama meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dan kualitas terbaik. Yang keempat adalah harmonis. Pedoman perilakunya yang pertama menghargai setiap orang apapun perilakunya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima, loyal. Pedoman perilakunya yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Yang keenam adalah adaptif. Pedoman perilakunya yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak positif. Yang ketujuh, kolaboratif. Pedoman perilakunya adalah yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Tiga tokoh pejabat publik yang memiliki nilai berakhlak yaitu yang pertama Dr. Kris Kuntadi, SE, MM, CA, CPA, GIA, FCMA, CGMA, CIP, SAS, CFRA, ASEAN, CPA, CHRM, AK. Beliau pernah menjabat sebagai staf ahli Menteri Perhubungan pada tahun 2017 sampai 2021. Ketika menjabat sebagai Kepala Pusdiklat BPK, ia menciptakan model sistem kendali kecurangan atau SIKENCUR. Pada saat menjabat Kepala Itjen Hub, Bapak Kris Kuntadi mengimplementasikan SIKENCUR dengan memulihkan kerugian keuangan negara sebesar 1,12 triliun rupiah pada tahun 2015 dan 275 miliar pada tahun 2016. Tak ayal jika beliau masuk 5 besar dari 15 nominasi PNS inspiratif pada tahun 2018. Yang kedua adalah Dr. Ignatius Johan, SE, MA. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan sejak 27 Oktober 2014. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI pada tahun 2009. Selama di PT KAI, beliau sukses membalikkan kerugian 83,5 miliar pada tahun 2008 menjadi keuntungan sebesar 154,8 miliar pada tahun 2009 dan pada tahun 2013 bahkan mencatat laba sebesar 560,4 miliar rupiah. Beliau juga melipat gandakan aset KAI dari 5,7 triliun rupiah menjadi 15,2 triliun rupiah pada tahun 2013.
Tokoh yang ketiga adalah Insinyur Sugiharjo MSI. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala BPSDM Perhubungan di tahun 2021. Beliau sangat aktif dalam hal pendidikan, khususnya di lingkungan BPSDM Perhubungan. Atas jasa-jasanya, banyak sekolah kedinasan di bawah BPSDM Perhubungan yang telah mencetak SDM-SDM transportasi yang unggul. Inovasi yang telah dilakukan salah satunya adalah terciptanya sistem perkuliahan jarak jauh bagi taruna-taruni Kementerian Perhubungan di masa COVID-19. Karena di masa pandemi ini penyesuaian belajar dinilai efektif sehingga kegiatan belajar mengajar taruna-taruni berjalan sebagaimana mestinya. Demikian video dari saya mengenai core value ASN berakhlak. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.